Shalom, perkenalkan nama saya Wilson Sitanggang, asal sekolah SMK Negeri 3 Kota Jambi. Motivasi saya kuliah di Fakultas Hukum adalah membentuk karakter pemberani, memiliki jiwa yang kritis, memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, banyak peluang kerja, dan banyak skill yang didapat. Tujuan pembelajaran PHI adalah mengetahui macam-macam hukum di Indonesia, perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya diwajibkan, dilarang, serta yang diperbolehkan hukum Indonesia. 3. Kedudukan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia. 4. Macam-macam lembaga penyelenggara di Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga lainnya. 5. Prosedur dalam melaksanakan hukum dan prosedur birokrasi dalam negara. Penjelasan tentang persamaan dan perbedaan PIH dan PHI. Perbedaannya adalah PHI adalah merupakan ilmu pengetahuan umum yang membahas atau mempelajari hukum yang berlaku sekarang di Indonesia atau hukum positif Indonesia. Dan PIH adalah membahas tentang atau mempelajari hukum dalam konteks universal dalam artian tidak terbatas dalam tempat dan waktu. Persamaan PIH dan PHI adalah sama-sama merupakan mata kuliah persyarat dan pengantar atau sebagai mata kuliah dasar bagi mata kuliah atau studi lanjut tentang hukum. Penjelasan tentang sejarah tata hukum Indonesia. Ada beberapa fase sejarah tata hukum di Indonesia. Fase pertama, fase prakolonial. Fase prakolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan. Dahulu Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan, di antaranya Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Pada saat itu berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Terdapat dua zaman kerajaan, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha dan zaman Kerajaan Islam. Yang kedua, fase kolonial. Fase kolonial biasa disebut dengan fase penjajahan. Semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Sejak masa VOC berlangsung pada abad ke-17, tataan hukumnya diskualifikasikan sebagai tataan hukum represif in iptoma forma. Tataan hukum yang berlaku saat itu menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Fase yang ketiga, fase periode kolonialisme Jepang. Pada Maret 1942 terjadi pada saat Jepang ingin menguasai kekuasaan yang Belanda miliki pada waktu itu. Jepang mulai menduduki seluruh daerah Hindia Belanda. Untuk melaksanakan tataan pemerintahan di Indonesia, pemerintahan Bala Tentara Jepang berpedoman kepada undang-undangnya yang disebut Gunserei. Pada masa pendudukan Jepang, pembaruan hukum tidak banyak terjadi. Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang tetap berlaku, sembari menghilangkan hak istimewa orang Belanda dan Eropa lainnya. Keempat, fase kemerdekaan. Di fase kemerdekaan ini terdapat 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Masa Orde Lama. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau negara Indonesia. Orde Lama dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sejak 18 Agustus 1945. Tataan hukum positif Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Dinamika politik pada masa ini mengalami pasang surut. Masa Orde Baru. Setelah kudeta G30 SPKI digagalkan, kemudian sejak terbitnya surat perintah 11 Maret 1966 yang sering dikenal dengan Super Semar, maka dimulailah suatu babak baru dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang kemudian menyebut diri sebagai pemerintahan Orde Baru. Orde Baru juga mendudukkan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif, pengadilan sistem pendidikan,
pemikiran kritis masyarakat dibatasi, hingga tidak ada perkembangan dalam hukum nasional. Penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru menyalahgunakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi suatu kekuasaan. Keterpurukan kondisi sistem ketatanegaraan yang dibangun pada masa Orde Baru mencapai puncaknya ketika diiringi dengan munculnya krisis ekonomi yang melanda perdunia ekonomian bangsa Indonesia dan negara-negara Asia. Dan yang terakhir, masa reformasi. Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto selama masa pemerintahannya sudah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan demikian, komposisi Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2000 yang lalu, maka susunan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki susunan sebagai berikut ini. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.